Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, dengan NIM 1948-2011-034. Di video kali ini saya akan menjelaskan jaminan mutu pangan. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian mutu, batas mutu atau standar mutu, jaminan mutu produk, kerusakan dan penurunan mutu, pengawasan mutu pangan, pengendalian mutu pangan, standarisasi mutu dan program pengendalian mutu dan keamanan pangan. Yang pertama, pengertian mutu. Berdasarkan standar internasional ISO 8402 yang sudah diadopsi ke dalam SNI 19/8402/1996 tentang manajemen mutu dan jaminan mutu. Maka mutu diartikan sebagai keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, pengertian mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman. Selanjutnya, batas mutu atau standar mutu. Untuk memenuhi tuntutan konsumen akan mutu suatu produk komoditas, maka pemerintah melalui suatu tim khusus menetapkan batas mutu, misalnya SNI. Tujuan penetapan batas mutu antara lain: 1. Produsen diikat untuk memproduksi komoditas dengan mutu yang baik. 2. Konsumen dapat menerima produk seperti yang diinginkan. Produk yang baik dapat disebut juga produk normal. Apabila ada penyimpangan yang mengakibatkan produk tersebut tidak baik atau tidak normal, maka penyimpangan tadi disebut cacat atau abnormalitas. Kondisi yang menyimpang dari batas mutu yang ideal disebut sebagai cacat, cacat bahan atau produk yang menyangkut bentuk, ukuran, dan sifat-sifat atau atribut mutu bahan produk. Cacat bentuk memperlihatkan anomali dari bentuk yang normal, misalnya telur yang bentuknya sangat lonjong atau bulat seperti bola. Jaminan mutu produk, tuntutan masyarakat akan mutu terus berkembang. Hal ini kemudian terus diantisipasi dengan berkembangnya konsep jaminan mutu, quality assurance, sistem manajemen mutu, quality management system, dan manajemen mutu terpadu, total quality management. Berdasarkan SNI nomor 19/8402/1996, dikenal istilah pengendalian mutu dan jaminan mutu. Pengendalian mutu adalah teknik dan kegiatan operasional untuk memenuhi persyaratan mutu. Pada dasarnya, pengendalian mutu merupakan sistem verifikasi yang berkaitan dengan akhir produk produksi. Hasil pemeriksaan hanya memutuskan apakah produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Jaminan mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematik yang diterapkan dalam sistem mutu dan diperagakan sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa barang atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu. Secara internal, jaminan mutu memberikan keyakinan pada manajemen, sedangkan secara eksternal memberikan keyakinan kepada pelanggan atau pihak lain. Jaminan mutu pada prinsipnya menggunakan metode yang sama dengan pengendalian mutu.
Beberapa tindakan pengendalian mutu dan jaminan mutu saling berhubungan. Perbedaan jaminan mutu dibandingkan dengan pengendalian mutu adalah pada ruang lingkupnya yang lebih luas. Nah, hazard analysis, critical control point atau, HACP sebagai acuan atau standar internasional untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan. Bahkan Codex Alimentarius Commission, atau CAC sebagai Komisi Standar Pangan dari FAO atau WHO telah rekomendasikan HACP sebagai suatu sistem jaminan mutu yang tepat dalam sistem pengawasan pangan. Selanjutnya, kerusakan dan penurunan mutu. Suatu bahan disebut rusak bila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang biasa digunakan. Beberapa bahan dianggap rusak bila menunjukkan penyimpangan konsisten serta tekstur dari keadaan yang normal. Jenis-jenis kerusakan bahan pangan bila ditinjau dari penyebabnya, maka kerusakan bahan pangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan mikrobiologis, mekanis, biologis, dan kimia. Kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: pertumbuhan dan aktivitas mikroba terutama bakteri, kapang, dan gamir. Aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan, pendinginan, kadar air, adanya udara termasuk oksigen, sinar, dan waktu. Jenis-jenis kerusakan pangan, kerusakan mikrobiologis, mikroba merugikan terdiri dari mikroba pembusuk, pembusuk dan patogen. Mikroba pembusuk merupakan mikroba yang dapat menimbulkan kerusakan pada bahan pangan. Bermacam-macam mikroba seperti kapang, bakteri, dan ragi mempunyai daya perusak terhadap bahan hasil pertanian. Yang kedua, kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis disebabkan karena benturan-benturan mekanis, misalnya benturan antara bahan itu sendiri atau karena benturan alat dengan bahan tersebut. Banyak juga kerusakan mekanis pangan akibat pengangkutan, memar dialami oleh bahan pangan yang disebabkan karena dipukul, terbanting atau terkencet. Yang ketiga, kerusakan fisik. Ini disebabkan karena perlakuan fisik, misalnya dalam pengeringan, suhu yang tinggi terjadi case hardening, bagian luar terjadi pengerasan sedangkan bagian dalamnya masih lunak. Kerusakan kimia dapat disebabkan oleh pengaruh sinar, terpaan sinar dengan adanya oksigen dapat menyebabkan produk pangan yang berlemak atau lemaknya sendiri teroksidasi dan menjadi tengik. Yang terakhir, kerusakan biologis. Yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis, serangga dan binatang pengerut radiantia. Berikutnya, pengawasan mutu pangan. Pengawasan mutu merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan, dan pemasaran produk. Industri mempunyai hubungan dengan erat sekali dengan pengawasan mutu karena hanya produk hasil industri yang bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu masyarakat konsumen. Oleh karena itu, sistem pengawasan mutu pangan yang kuat dan dinamis diperlukan untuk membina produksi dan perdagangan produk pangan.
Pengawasan mutu mencakup pengertian yang luas, meliputi aspek kebijaksanaan, standarisasi, pengendalian jaminan mutu, pembinaan mutu, dan perundang-undangan. Pengendalian mutu pangan ditujukan untuk mengurangi kerusakan atau cacat pada hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Pengawasan mutu pangan juga mencakup penilaian pangan, yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemampuan atau alat indera. Cara ini disebut penilaian inderawi atau organoleptis. Pengendalian mutu pangan. Kegiatan pengendalian mutu mencakup kegiatan menginterpretasikan dan mengimplementasikan rencana mutu. Rangkaian kegiatan terdiri dari pengujian pada saat sebelum sesudah proses produksi yang dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian produk terhadap persyaratan mutu. Kegiatan pengendalian mutu, suatu industri pangan mencakup mutu yang dimonitor sejak dari tahapan yang melibatkan bahan mentah hingga produk akhir. Maksud tujuan proses pengendalian mutu yaitu mengendali dan memonitor terjadinya penyimpangan mutu produk, memberikan peringatan dini sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan mutu produk lebih lanjut. Ketiga, memberi petunjuk waktu yang tepat perlunya segera dilakukan tindakan koreksi untuk meluruskan proses yang menyimpang. Terakhir, mengenali penyebab keragaman atau penyimpangan produk. Selanjutnya, standarisasi mutu. Secara harfiah, standar diartikan sebagai aturan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, standarisasi mutu pengertiannya adalah penentuan mutu barang dengan menggunakan berbagai kriteria, misalnya volume, berat, dan warna. The International Organization for Standardization ISO menetapkan pengertian standarisasi mutu adalah suatu spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas atau dokumen lain yang dapat dipergunakan untuk umum, yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman sehingga standarisasi mutu itu dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Secara umum, standarisasi mutu bertujuan untuk menciptakan kepastian mutu dengan adanya kesatuan bahasa atau pengertian mutu yang sama. Mencapai keseragaman mutu produk untuk tiap kelas mutu, memperlancar transaksi dalam pemasaran, memberikan pedoman untuk bagi produsen dan industri, membantu pembinaan peningkatan mutu, dan melindungi konsumen. Adapun kegunaan standarisasi mutu antara lain yaitu terciptanya produk yang seragam mutunya sesuai dengan standar mutu masing-masing yang telah ditetapkan. Selanjutnya, program pengendalian mutu dan keamanan pangan. Suatu perusahaan sebelum beroperasi diwajibkan agar menyusun suatu kelayakan dasar. Kelayakan dasar tersebut umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan program kelayakan dasar yang didokumentasikan. Kedua, penerapan program kelayakan dasar yang didokumentasikan. Terakhir, asesmen status kelayakan dasar. Apabila program kelayakan dasar tersebut tidak memenuhi persyaratan,
maka dilakukan tindakan koreksi penyimpangan rekaman rekod. Program kelayakan dasar disesuaikan dengan daya awet, seal life untuk jenis produk dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program kelayakan dasar yang perlu disusun oleh perusahaan umumnya berupa Good Manufacturing Practice atau GMP atau cara memproduksi makanan yang baik, CPMB. Sanitation Standard Operating Procedure itu dalam kurung SSOP. Pemberian nomor kontrol veteriner dalam kurung NKV yang diperoleh dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Demikianlah video presentasi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.